bisa dikatakan memang jalan spiritual itu seringkali bisa berbahaya. Ya, kalau tuntunannya itu tidak dari otoritas, ya, seperti guru tadi. Masih meraba-raba, masih mencoba-coba, sudah menuntun orang lain. Ya, bahkan Google yang bukan manusia, ya, atau ChatGPT atau YouTube mungkin. Bagaimana caranya meditasi? Kalau tanya ChatGPT, wah, jawabannya nanti lengkap, banyak sekali. Tapi bagaimana dia bisa dapat jawaban itu? Ya karena dia caption, ya, mengambil sedikit informasi dari sana sini dikumpulkan jadi satu. Ya, apakah dia pernah meditasi? Tidak pernah. Tapi informasinya akan wah lengkap sekali ini gitu ya. Ya, jadi sama seperti itu. Ya, jadi seorang guru yang belum mempunyai realisasinya sendiri, apalagi bisa membangkitkan realisasi orang lain. Bagaimana bisa menuntun? Ya, jadi itu harus oleh seorang guru, ya, guru spiritual. Nah, jadi makanya dalam tradisi tantra selalu diawali dengan diksa, ya. Setelah orang mungkin ya coba-coba ingin tahu ini itu, oke, saya sekarang mau belajar, caranya bagaimana? Itu namanya mengambil atau menerima tuntunan dari guru. Prosesnya namanya diksa. Berasal dari kata dipani, ksa, ksayam. Dipani artinya obor. Jadi nyala obor atau lampu atau penerangan. Jadi pada saat diksa itu dapat penerangan pikiran. Ini jalannya di mana? Ini diperlihatkan ini jalan. Pikiran dalam kegelapan, ya bukan fisik, tapi mental spiritual. Mau yang mana ini? Banyak sekali yang bisa dilalui. Kemana saya harus berjalan? Gelap semua, ya nanti jatuh di sana sini. Wah ini lampu diterangin, ini jalan. Ya, jelas pasti. Pokoknya jangan ragu meskipun melihat cuma 1 meter ke depan, tapi kalau jalan terus akan sampai. Nggak perlu ragu, yakin. Kalau orang masih ragu, jangan-jangan bukan ini, jangan-jangan ini. Nah, terus begitu kalau orang mau coba-coba di dunia spiritual ya. Nggak boleh coba-coba sebenarnya. Jadi itu dipani. Kemudian ksayam, papak, ksayam. Bahasa Sanskerta artinya papa itu penderitaan. Ya. Ksayam, papak, ksayam. Artinya apa? Mengurangi penderitaan. Ya, jadi jalan ini diterangi, kemudian dengan menapaki jalan itu mengurangi penderitaan. Pikiran berkurang, beban-beban pikiran, beban-beban karmanya akan berkurang dengan menapaki jalan itu. Nah, di situ dalam diksa itu ada yang namanya juga mantra siddhi, ya. Ada mantra Chaitanya, ada mantra siddhi. Jadi mantra Chaitanya. Jadi di situ diberikan mantra dalam diksa itu, tapi bukan sembarang mantra yang oke lah ini ada di kitab suci, ya ambil salah satu, ya. Bukan sembarang seperti itu. Itu pun masih sembarang ya meskipun di kitab suci karena yang memilihkan tanpa pengetahuan spiritual. Kok ini yang dipilihkan? Dalam meditasi seperti apa mantra ini dipakai? Itu harus tahu semua. Yaitu mantra Chaitanya. Dan bahkan seorang guru yang sejati, dia bisa membuat mantra baru. Nah ini yang jarang sekali ada. Ya. Mantra-mantra meditasi sejauh ini, mantra dalam tantra itu tidak terlalu banyak. Dan kebanyakan memang dibuat pada umumnya, yang saya tahu dibuat, kalau tidak semuanya bahkan, dibuat oleh seorang sadguru seperti Siwa dan Krishna.
Jadi yang kita sebut Sadguru, ya dalam sejarah masa lalu yang jauh ke belakang itu Siwa dan Krishna. Beliau adalah Sadguru Tantra, ya. Mahagurunya, Mahakaulanya Tantra. Jadi itu mantra Chaitanya. Jadi mantranya memiliki kekuatan kesadaran yang dipilihkan oleh seorang guru dan diberikan kekuatan kesadaran oleh seorang guru juga. Jadi tidak hanya diambil, dicomot dari kitab suci atau di mana, lalu diberikan. Tidak. Ketika dipilihkan, itu di-infuse, ditanamkan kekuatan daya spiritual power ya dari Sadguru ini. Jadi dibangkitkan daya spiritual dari mantra itu lagi. Karena mantra spiritual itu, meskipun dia mantra spiritual, dia punya power, dan power itu namanya power di dalam dunia sementara ini juga sifatnya apa? Dari waktu ke waktu ya, dia akan menurun daya spiritualnya. Jadi ketika mantra yang sudah begitu lama diberikan oleh Siwa misalnya atau Krishna itu mau dipakai lagi, itu harus dibangkitkan lagi, ditambahkan lagi kekuatan spiritual yang baru oleh guru yang mampu untuk itu. Itu mantra Chaitanya. Jadi diberikan kekuatan kesadaran. Chaitanya artinya kesadaran. Jadi di situ ada mantra Siddhi. Nah, jadi mantra itu menjadi Siddhi, ya Siddhi ya, bukan Siddhi, Siddhi Bali. Siddhi ada H-nya, DDHI, SIDDHI. Kayak Siddhi mantra, ya mantra Siddhi kalau di India. Jadi Siddhi itu artinya apa? Yang bisa punya kekuatan sempurna, ya menyempurnakan. Jadi ketika dipakai dia akan menyempurnakan pikiran. Dia hidup mantra itu, dihidupkan ya, oleh daya spiritual, oleh seorang guru. Mahakaula yang akhirnya mantra itu bisa membangkitkan kundalini orang lain ketika itu dipakai. Jadi tidak begitu sembarangan ya untuk mempelajari sebuah mantra. Jadi itu ada mantra Siddhi, ada mantra Chaitanya. Nah, jadi itu diberikan oleh seorang guru spiritual. Sehingga dalam diksa itu seorang menjadi murid spiritual dan dituntun. Ya. Kalau zaman dulu biasanya sang murid itu belajar dengan guru di satu tempat. Tadi ashram, di padepokan ya. Dengan begitu bisa fokus belajar. Namun karena hal itu tidak lagi praktis di zaman sekarang, ya kalau zaman dulu perlu diuji dulu, ya seorang murid itu kesungguhan hatinya. Apakah ini benar sungguh-sungguh mau belajar? Tinggal dulu di tempat guru, melayani di sana, melakukan berbagai macam pekerjaan, mungkin bertahun-tahun, ya banyak ceritanya. Banyak cerita-cerita yogi zaman dulu seperti itu. Setelah terbukti dia tidak ragu akan kesungguhan hatinya untuk belajar, maka dia akan diberikan tuntunan, diberikan mantra dan diksa. Namun sekarang hal itu tidak praktis dan kesungguhan hati seseorang itu sudah diuji dari begitu banyaknya daya tarik duniawi ya. Jadi orang untuk bisa punya keinginan belajar spiritual itu sudah jarang karena sudah banyak diserang oleh daya tarik duniawi. Nah, kemudian ujian yang kedua, ya ada dua jadi ujiannya adalah terjadi ketika setelah diksa. Kalau dulu ujiannya keduanya terjadi sebelum diksa, ya jadi kesungguhan hatinya dengan menunggu waktu itu, dengan menunggu dalam sekian kurun waktu, ada kesungguhan hati dan kesabaran. Nah kalau sekarang kesungguhan hati sudah mulai sedikit diuji dengan ada keinginan yang
sifatnya ke arah spiritual. Namun yang kedua diuji setelah diksa, kesungguhan hati itu diuji dengan latihan. Ya. Jadi latihan itulah ujung tombak dari kesuksesan dalam latihan spiritual. Setelah diberikan alatnya, setelah diberikan tekniknya, diberikan senjata yang canggih, yang super canggih, yang mampu melakukan membawa pikiran itu menuju kesempurnaan itu, ya begitu canggihnya senjata yang diberikan oleh seorang guru. Nah sekarang tergantung dari bagaimana sang murid itu melakukan latihan dengan sepenuh hati, bukan hanya sepenuh hati sehari, 2 hari, seminggu, 2 bulan, 1 tahun, tapi jangka panjang dalam kehidupannya dan kehidupan demi kehidupan. Ya. Jadi sesuatu yang begitu jangka panjang, bukan sesuatu yang kita lakukan dengan coba-coba, coba ini, coba itu, dengar dari orang lain, baca buku ini itu, tidak akan bisa.